Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat malam dan selamat beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Allah adalah kasih. Inilah kebenaran sejati, jati diri Allah. Kasih Allah adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih Allah diberikan hanya untuk mengasihi, bukan untuk menuntut balas budi. Kasih yang sempurna hanya terdapat dalam diri Allah sendiri. Kasih Allah terlihat pada tindakan kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Itulah kasih Allah kepada kita. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, naikkan kidung pujian, kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami memohon berkat-Mu memberkati ibadah kami saat ini. Curahkanlah Roh Kudus atas kami, agar kami mengerti akan kehendak Tuhan dalam pemberitaan firman yang diwartakan, dan berkenanlah atas puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu. Ajarlah kami peka melihat cinta kasih-Mu
kepada kami. Engkaulah sumber kekuatan kami, perlindungan kami, dan keselamatan kami. Kami percaya Engkau akan membuat kami mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 138, mulai ayat pertama sampai 8, secara responsoria. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan secara nyata dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Hosea pasal 3 ayat 1-5 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu, berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu, orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat perikop bacaan hari ini, kita akan melihat sebuah kisah cinta yang sangat unik antara seorang laki-laki yang bernama Hosea dan seorang perempuan bernama Gomer. Hosea adalah seorang imam yang terkenal pada masa itu. Semua orang mengenalnya sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Namun pada suatu hari Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan, dan perempuan itu bukanlah perempuan sembarangan. Perempuan ini adalah seorang pelacur bernama Gomer. Tetapi Tuhan berkata, "Aku ingin kamu mengambil Gomer sebagai istrimu." Dan Hosea taat, ia mengambil Gomer menjadi istrinya. Hosea akhirnya mengambil Gomer, membangun sebuah keluarga, dan memiliki 3 orang anak bersama dengan Gomer. Tetapi tiba-tiba pada suatu malam, Gomer menghilang. Gomer kembali ke kehidupannya yang lama. Tetapi lagi-lagi Tuhan berkata kepada Hosea dalam perikop bacaan kita, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain." Allah menyuruh Hosea untuk pergi mencari istrinya yang pergi berzina dengan pria-pria lain dan mencintai kembali istrinya. Untuk mendapatkan kembali Gomer istrinya, Hosea harus membayar dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Pada waktu mencari keberadaan Gomer istrinya, bagaimana perasaan Hosea? Betapa menyakitkannya di dalam pencarian dan pengejarannya ini bagi Hosea. Apa yang orang-orang akan katakan terhadap dirinya?
ia pasti akan dicemooh, digosipkan. Seorang imam punya istri pelacur. Sama halnya sakitnya perasaan Hosea, hati Allah yang mengasihi kita, umat pilihannya, juga sakit melihat ciptaannya tidak taat kepada Allah. Hosea melakukan perintah Allah dengan menerima dan mencintai kembali Gomer, sekalipun Gomer sudah mengkhianati cinta Hosea dengan bersinah, tetapi Hosea mau menerimanya kembali sebagai istrinya seperti yang diperintahkan Allah. Perempuan itu seperti orang-orang Israel yang suka melacurkan diri mereka dengan meninggalkan Allah dan menyembah berhala-berhala, melakukan nafsu kedagingan dan menindas sesama. Bangsa Israel selalu meninggalkan Tuhan. Hosea memberitakan apa yang sudah dilakukan Israel dan mengakibatkan sebuah hukuman. Hukuman itu akan terjadi terus-menerus. Hal ini terlihat dengan jelas dari nama anak-anak Hosea dari perkawinannya dengan Gomer. Namun meskipun umat selalu meninggalkan Allah, Allah tetap mengasihi umatnya. Karena Allah tidak pernah mengkhianati jati dirinya yang adalah kasih. Karena ia sungguh mengasihi umatnya dalam hidup ini. Kata kasih adalah sebuah kata yang manis dan gampang untuk diucapkan. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kasih itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah melihat kasih yang terjadi dalam kehidupan kasih itu. Kasih itu take and give. Tidak ada kasih yang gratis dalam kehidupan manusia. Situ kasih, saya kasih juga. Tetapi bagaimana mengasihi tanpa batas? Belajarlah dari Kristus yang terus menabur kasih dalam hidup ini tanpa batas. Ia terus memberi dan memberi, bahkan dirinya ia korbankan untuk mengasihi saudara dan saya yang berdosa ini. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi, seorang pendeta yang bernama Ungke, dipercaya melayani di sebuah gereja dengan pastori. Kebetulan pastorinya bersebelahan dengan gedung gereja, sehingga semua aktivitas pendeta Ungke terpantau dengan jelas. Satu saat pendeta Ungke tanam cabai di plastik bekas belanjaan. Ada warna merah, hitam, putih, dan berbagai macam merek plastik terpampang dengan jelas di teras pastori. Karena pendeta Ungke baru menanam biji cabai di dalam plastik-plastik bekas belanjaan itu. Setiap habis ibadah minggu, setiap habis ibadah yang dilakukan di gereja dan semua kegiatan dilakukan gereja, ada yang mencibir pendeta Ungke. Pendeta macam apa itu? Kita sudah siapkan pastori, ternyata dibikin kotor. Dasar pendeta jorok, tidak tahu memelihara kebersihan. Pendeta Ungke tidak mau pusing dengan omongan itu. Dia terus memelihara plastik-plastik yang ada di teras itu. Sampai pada waktunya, cabai itu mulai tumbuh, meninggi dan besar, berbunga, berbuah, dan tibalah saatnya cabai-cabai itu berbuah dan berwarna merah. Dan kebetulan pada waktu itu harga cabai cukup tinggi. 1 kilo 100.000 harganya. Sungguh sangat mahal. Tiba-tiba anggota jemaat yang mencibir, yang mencemooh pendeta Ungke datang kepada pendeta Ungke. Pak pendeta, bolehkah minta bibit? Orang minta bibit itu cuma 1-2 biji cabai. Tetapi ini bukan 1-2 biji, 2 genggam. Itu namanya bukan untuk bibit,
Itu namanya menyambal. Tapi pendeta Ongke tidak sakit hati dan dia memberikan, silakan ambil. Karena pendeta Ongke menyadari cabai itu tumbuh dan berbuah itu bukan karena kuasanya. Dia hanya menanam. Yang menumbuhkan dan yang berbuah memberikan buah itu Tuhan yang lakukan. Oleh karena itu dia beri semua yang ada untuk kebaikan bersama. Karena ada jemaat kalau makan, kalau tidak ada sambal, dunia terasa kiamat. Oleh karena itu, pendeta Ongke memberi dan terus memberi. Itulah kasih yang sesungguhnya, tidak pernah memberi tanpa alasan dan embel-embel yang lain. Ketika ada, ya kasih. Kalau tidak ada, mau bilang apa lagi? Itulah kasih yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Hosea dalam perikop bacaan kita merupakan gambaran dari Allah. Kasih-Nya begitu besar kepada manusia sehingga Allah mau menerima kembali manusia yang sudah tidak taat kepada Allah dan sering berbuat dosa. Manusia adalah milik Tuhan, tetapi manusia melarikan diri dan bersekutu dengan apa yang dinamakan dosa. Namun Tuhan mengejar kita untuk kembali. Ia mengirim Yesus Kristus Tuhan untuk turun ke dunia mencari saudara dan saya. Ia datang untuk membayar diri saudara dan diri saya karena kasih-Nya kepada manusia. Allah harus membayar dengan dirinya mati di atas kayu salib dan darahnya tertumpah supaya manusia bisa dipulihkan kembali. Tapi tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa upah dosa sudah dibayar oleh Yesus. Memang kita akan mati untuk selama-lamanya, tapi kita akan hidup kembali lewat kebangkitan Kristus. Bahwa kita akan dibangkitkan ketika Kristus datang yang kedua kali dalam kehidupan ini. Dengan nyawanya dan mati dari kayu salib, Allah menebus manusia. Harga yang sangat mahal untuk memulihkan kembali manusia. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Oleh karena itu jangan sia-siakan kasih Allah. Tuhan sudah membayar lunas karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu jangan bersinah dengan ilah-ilah lain. Mari bangun kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan kita dengan Allah. Agar kita melihat berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa melimpah atas hidup kita. Hiduplah setia dan takut akan Tuhan, karena Allah telah berkorban untuk kita, supaya kita dipulihkan dan hidup dalam kasih Allah, dan membagikan kasih itu, supaya banyak jiwa boleh diselamatkan oleh karena kasih Allah yang memenuhi kehidupan kita dengan penuh kasih. Amin. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya. Allah dan manusia, oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah Allah di sorga terdengar, bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya, kasih-Nya
tetap menembus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamatlah, di sorga terdengar. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kuatkan iman percaya kami di dalam kehidupan ini. Engkau selalu mencari kami untuk diselamatkan dalam kehidupan ini. Dan biarlah hidup yang sudah Engkau selamatkan tidak kami sia-siakan. Dan biarlah kami mau hidup di dalam Kristus. Dan biarlah Kristus memenuhi kehidupan kami dengan kasih-Mu, agar kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan biar dalam perjalanan hidup ini kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Berkati jemaat-Mu dan tamu jemaat yang boleh ambil bagian dalam ibadah saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah kami senantiasa mengagungkan, memuliakan Engkau, dan mengambil saat untuk bersama-sama dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kami dalam perjalanan hidup ini perlu dikuatkan, perlu didukung, dan didoakan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa berperkara atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Berkati pelayanan gereja, dan pekabaran Injil, baik di dunia, secara khusus di Indonesia, dan gereja GPIB yang boleh mengambil bagian dalam pekabaran Injil, baik di kota maupun desa. Biarlah Tuhan memberkati agar pelayanan-pelayanan dilakukan. Pemberitaan-pemberitaan Injil boleh menjangkau banyak jiwa. Secara khusus bagi jemaat GPIB Bukit Moria, dan berkati pelayan-pelayan yang ada, sekecil apapun keterlibatan yang dilakukan, biarlah Tuhan memberkati, agar pelayanan yang kami lakukan semua berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kehidupan jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah dalam kehidupan bersama, kami juga boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, agar bangsa kami konsisten dan konsekuen dalam menjalankan konstitusi kehidupan bersama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, biarlah Tuhan memberkati, begitu juga dengan aparat keamanan TNI dan Polri, juga Tuhan memberkati, agar mereka juga boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengamankan kehidupan berbangsa, bernegara kami. Dan berkati bangsa kami ya Tuhan, agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kami juga berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam, bagi saudara kami yang ada di NTT, Jawa Timur, dan di berbagai tempat, dan juga wabah COVID-19 yang saat ini masih mewabah. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami untuk mengatasi wabah ini, terutama untuk pelaksanaan pemberian vaksin kepada warga masyarakat, agar boleh berjalan dengan baik, agar bangsa kami boleh dipulihkan dan boleh beraktivitas, sehingga segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, boleh Engkau pulihkan, dan kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati, agar mereka juga boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang berduka cita, karena ditinggalkan oleh kekasih yang mereka kasihi dalam kehidupan ini. Tuhan beri penghiburan, memberi kekuatan, bahwa mereka tidak sendirian dalam kehidupan ini, tapi ada sahabat sejati Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi teman, yang memberi penghiburan, memberi kekuatan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah keluarga tetap bersandar dan berpengharapan kepada Kristus. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402. Semua yang gugur dalam tugas, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan, agar keluarga tidak hilang harapan, agar keluarga tidak bersedih dalam berlarut-larut. Kiranya Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada mereka. Biarlah Tuhan saja yang menghibur dan menguatkan mereka di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang menopang dan menolong. Bagi warga jemaat dan tamu jemaat yang sakit, yang dirawat, biarlah Tuhan memberkati, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan yang menopang dan menolong dalam kehidupan ini. Secara khusus bagi Diakon Sulaiman,
Rasa Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta, Bapak Sukaryanto, Ibu El Suot Oroh, Ibu Margareta Paat, Ibu Nike Mamesa, Saudara Jimmy Malau, Ibu Mari Herspers, Ibu Asmarwati Hutagaul, Ibu Margareta Paat, Henry Carl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Bapak Yan Herspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Susanti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Kathy Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Yakob, Ibu Mas Nyari Pasaribu, Ibu Jen Rentung, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Lis Sasabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Poli, Bapak Kristos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Cehenok, Ibu Susi Peters, Ibu Yopi Ambimayu, Ibu Efrin Matita Putih Nunumeti, Ibu Ona. Kiranya Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami ini dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan yang melawat mereka, menjamah mereka. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Berkati obat-obat yang digunakan. Para medis yang menangani, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Kiranya lawatan Tuhan yang melawat kekasih-kekasih kami, agar mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Begitu juga kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga yang melawat mereka. Pulihkan dan sembuhkanlah, agar mereka juga melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Banyak doa yang kami pinta dalam kehidupan ini. Biarlah di dalam hidup ini kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Meskipun ada banyak badai yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada banyak persoalan pergumulan yang menekan hidup kami. Namun satu hal yang pasti, ketika kami bersandar dan berseru kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, ada jalan keluar, ada pengharapan, ada sukacita. Karena Engkau mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, memohon belas kasihan dan rahmat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa yang kami naikkan, dan kami boleh mengalami kelegaan, sukacita, dan pengharapan daripadamu. Inilah kami ya Tuhan, demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku.
diriku sudah kau kasihi, kau jualah yang aku pilih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita berdiri dan bersama-sama menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa kami, bersyukur kepadamu atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Saat ini kami mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan ini, jadi berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami untuk jadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaibku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.